Oke, teman-teman semuanya, selamat datang, selamat malam. Welcome buat yang nonton live maupun nonton replay ya dari video ini. Oke, jadi hari ini kita akan coba bahas mengenai template ya. Ini template baru literally baru. Enggak semuanya sih, cuma bagian tertentu aja sih. Dalam hal realisasi anggaran rincian output tidak tersedia ya. Ini template-nya template 3.0. Kalau yang realisasi anggaran rincian output yang tersedia itu yang 2.0. Ini 3.0 ya. Jadi nggak penting sebenarnya penamaan seperti itu. Ya udah langsung aja kita bahas. Ini mungkin akan cepet banget ya. Oke, it's okay. Langsung aja kita bahas. Oke, jadi mungkin nanti kurang lebih soalnya itu kalau misalnya realisasi anggaran rincian outputnya tidak tersedia, itu kurang lebih soalnya sama kayak yang ada di PMK atau yang ada di PPT pertemuan 9. Nah, ini udah aku salin yang ada di PMK atau PPT, tapi ada beberapa juga nih yang aku ubah. Kayak misal, main udah aku jelasin ya, kayak misal yang di FPD ini, ya yang di FPD ini ku ubah angka-angkanya supaya dia hasilnya sama dengan alokasi anggarannya, karena ini PMK itu jumlahnya itu besar banget untuk FPD-nya, dan itu aku nggak tahu ya itu apa emang bisa seperti itu atau nggak bisa atau emang harusnya sama, tapi ya selama ini kita mengerjakan soal even sampai kuis pun itu jumlah antara anggaran yang ada di sini yang ada di satker dan apa namanya dan FPD yang ada di satker ini itu jumlahnya itu sama gitu loh. Sedangkan kalau yang di PMK itu beda. Aku nggak tahu itu dua hal yang berbeda atau emang dua hal yang berbeda sama soal-soal yang atasnya atau emang satu kesatuan gitu loh. Nah itu aku masih gak paham sih. Tapi ya aku ngikutin soal-soal yang kita biasa kerjain kemarin dan yang dimana jumlah antara anggaran di atas ini sama jumlah yang ada di FPD ini sama gitu ya. Oke, jadi ini ada beberapa modifikasi soalnya. Ini udah aku salin ke sini yang ada di PMK, yang ada di itu. Nah, untuk penamaan-penamaannya juga nih, ya kan? Namanya bukan IOP 1, IOP 2. Jadi sebenarnya namanya itu bisa macam-macam. Makanya aku bilang ketika kalian ngerjain COP atau ngerjain ya apapun itulah di sinilah, itu namanya tuh bisa aja berubah. Yang penting kalian lihat dari yang utamanya. Kalau misalnya KRO ya berarti klasifikasi rincian output yang kalian lihat. Kalau misalnya di COP ya berarti program yang kalian lihat gitu. Nanti ke belakangnya itu ya tinggal mengikuti aja gimana gitu. Nah, dan posisinya itu pasti sama kayak ada yang di soal, sama kayak di soal gitu. Ini kan kelihatan nih posisinya nih. Ya kan program satu. Nah, dia ada dua cabang program satu nih. Ya berarti ini untuk output satu sama output dua gitu kan. Ya. Dan ini program dua ini cuma satu nih. Ya udah berarti ini cuma punya satu output program dan anggarannya pun yang di sini akan sama aja sebenarnya ya. Ya segitu-segitu juga gitu. Karena itu untuk satu output program gitu. Nah, kalau misalnya yang atas ini kan ini ada dua ya, berarti yang anggaran atas untuk output program satu, yang bawahnya untuk output program kedua gitu. Posisi nulisnya itu sama guys, benar-benar sama kayak yang ada di soal gitu. Jadi ya kalian pahamin cara membaca soalnya dan pahamin juga cara mengisinya ya. Oke, ini yang beda cuma di bagian atas ini aja, yang bawahnya nanti udah menyesuaikan, udah otomatis ya, dan di sini ya udah aku isi sebenarnya. Oke, ini gue kasih tahu dulu. Nah, kemungkinan yang akan beda banget itu ada di bagian ini guys, di bagian capaian rincian output tingkat satkernya. Nah, di mana biasanya kita tuh nggak ada ini guys, nggak ada ini kan. Soalnya rincian outputnya, anggaran rincian outputnya itu tersedia. Nah, di sini anggaran untuk rincian outputnya tidak tersedia. Jadi yang tersedia di sini anggaran untuk klasifikasi rincian output. Oke. Nah, makanya sekarang di sini ditambah nih tabel yang ada di sini nih. Ya. Nah, di mana di klasifikasi rincian output satu itu terdiri dari dua rincian output. Nah, sama kayak halnya yang ada di program tadi itulah. Ya kan, satu program terdiri dari dua output program. Nah, kalau di sini di Satker, satu klasifikasi rincian output terdiri dari dua rincian output. Nah, ya ini penamaannya juga bisa beda-beda guys ya, bisa A B terus yang bawahnya lagi A lagi gitu ya. Nah, makanya aku bilang lihat di yang sebelah kirinya, entah itu programnya atau klasifikasi rincian outputnya, lihat yang di sebelah kirinya. Pastiin dia sesuai ya. Oke. Nah,
Oke, balik lagi ke sini. Ini klasifikasi rincian output yang dimana dia itu terdiri dari dua rincian output, yaitu rincian output A dan output B. Terus ada targetnya juga, ada realisasinya juga. Nah ini anggarannya nih. Anggarannya ini dia itu bukan untuk masing-masing rincian output. Bukan. Bukan untuk masing-masing rincian output. Kalau biasanya kita ngerjain realisasi anggaran rincian outputnya tersedia, itu anggarannya itu untuk masing-masing rincian output. Nah, kalau di sini ini untuk satu. Ini itu adalah untuk satu ini, guys. Untuk satu klasifikasi rincian output. Nah, ini juga sama realisasinya. Realisasinya ini untuk satu klasifikasi rincian output. Betul. Bukan untuk masing-masing rincian output. Paham kan sampai sini kan? Nah, ini yang kedua, ini kebetulan karena emang rincian outputnya ada satu dan klasifikasi dengan klasifikasi rincian outputnya ya salah. Dan yang kedua, dan klasifikasi rincian output yang kedua itu kebetulan emang rincian outputnya ada satu, ya udah makanya alokasi anggarannya ini ya akan sama aja gitu. Dia buat rincian output C sama ya buat ini juga gitu loh. Karena cuma ada satu. Ya gitu kan. Nah, terus sekarang cara input ke template-nya gimana? Itu cara inputnya sebenarnya sama aja kayak kita input COP. Ini disesuaikan sama tabelnya. Nih, misalnya kita saya bentar ya, hapus. Oke. Nah, di sini ada aku buat 4 klasifikasi rincian output yang dimana satu klasifikasi rincian output terdiri dari 5 rincian output. Nah, tadi kita cuma punya 2 nih. Kita cuma punya 2 klasifikasi rincian output. Nah, yang dimana klasifikasi rincian output yang pertama itu ada 2 rincian output. Nah, berarti ini kita pakai output 1 ya. Berapa nih? Output satunya nih, ini ya. Berarti 50 nih kita tulis, ya kan? 50. Nah, terus realisasinya 50 juga. Nah, terus apalagi? Masih di klasifikasi rincian output 1 kan, dengan rincian output yang kedua atau output B di sini. Nah, maka dari itu kita tulis lagi nih, berarti di output kedua sini ya guys ya. Output kedua, maka di sini 3, terus 2. Oke. Nah, masih ada lagi nggak yang di klasifikasi rincian output 1? Udah nggak ada tuh. Udah A sama B, udah cuma ada 2 doang. Ya udah, kita ke next klasifikasi rincian output, yaitu yang kedua di sini. Nah, klasifikasi rincian output yang kedua itu ada, berarti kita input ke klasifikasi KRO yang kedua nih. Yang C, walaupun ini namanya C, jangan langsung kalian tulis ketiga. Jangan. Kalian tulis dari yang pertama dulu. As always, dari yang pertama dulu. 1 dan 1. Nah, oke, nanti ketemu hasilnya nih. Hasilnya intinya ujung sini lah. Hasilnya intinya ujung sini. Ya udah, nanti ketemu berapa. Nah, terus buat anggarannya nih. Anggarannya jangan lupa kalian tulis juga nih. Ya kan? Ada di ujung tuh anggarannya tuh. Kalau di soal yang aku buat ya ini ya. Ini enggak aku buat. Ini aku modifikasi dikit. Bukan aku yang buat. Nah, udah di anggarannya. Nah, untuk klasifikasi rincian output yang pertama, ya ini ya. Nih. Berapa guys anggarannya guys? Klasifikasi rincian output yang pertama. Nih, alokasinya 5 miliar dan realisasinya 4.775. Nah, jadi ini anggarannya, ya kan? Lihat ya, penulisannya sama kan? Nah, ini itu untuk satu KRO ini, ya kan? 5 miliar sama 4.775 dan yang kedua 5 miliar sama 4.725. Dan oke, ya udah kalian cuma perlu isi itu aja. Dan sisanya otomatis semua di sini. Nah, nilainya tuh ambil dari yang ujung sini. Oh ya, dan ini aku nggak tahu nih. Kita kalau misalnya realisasi anggaran rincian outputnya tidak tersedia, nah aku nggak tahu nih. Kita tuh harus bikin CRO per klasifikasi rincian output. Tapi aku nggak tahu maksimumnya berapa. Makanya di sini maksimumnya masih ku tanda tanyain. Nggak tahu berapa. Jadi ya wes gitu lah. Dan ini ya perhitungannya lebih banyak. Dan ada hitung 1, hitung 2, hitung 3. Ini kenapa? Ya udahlah. Intinya dia itu untuk menyesuaikan gitu. Untuk menyesuaikan dengan perhitungan. Dan kalian coba uji coba lagi ini, jangan seperti biasa jangan 100% langsung percaya sama aku. Uji coba lagi sendiri. Nah, ini CRO KRO ini ambil dari sini ya. Geomin dari ini. Geomin dari ya ini yang KRO 1 gitu loh. Kalau ini ada 2 berarti geomin yang kedua ini dia panjang ya karena dia menyesuaikan dengan segala kondisi gitu loh. Tahan banting gitu. Dan ini tinggal dikali-kali aja bagian sini sih. Dan hasil akhirnya intinya ini. Supaya dia itu nggak lebih dari 100%. Dan ujung-ujung dia nilainya udah ada di sini. 87.358. Kalau kalian lihat sama PPT yang pertemuan 9. Itu sama nih hasilnya nih harusnya.
Coba kita lihat dulu ya, kita lihat dulu ya. Itu apa guys? Ini ya. Ini ya, 8736. 8736. Tadi berapa? 87358 ya, podo 36 ya, sama ya. Kalau dijadiin 2 harusnya 36 gak sih? Harusnya 36 gak sih? Nah, 36 kan sama kan kalau misalnya jadiin 2 digit belakang. Itu udah kurang lebih seperti itu. Nah, terus buat yang bawahnya ya, ini udah otomatis dia ngambil dari sini nih. Di sini realisasinya berapa dibagi sama alokasinya berapa. Dan terus yang bawahnya lagi ini juga udah otomatis. Nah, dia itu alokasi anggarannya berapa itu ada di sini kan, yang KRO 1 dikali sama CRO per KRO-nya dikurangin sama realisasinya di sini berapa. Nanti akan ketemu dan dia udah otomatis ya, udah kubuat otomatis di sini, dan nilai efisiensinya juga. Dan untuk RPD ini juga sama persis kayak biasanya kalian ngisi gimana, cuma bagian atasnya aja tadi yang beda. Udah yang bawahnya juga udah ini sama sama semua, apalagi eselon satunya. Oh iya, dan eselon satunya ini kemarin kan sebelumnya 3 kan, ini kok update nih jadi 4 nih ya, sesuai aplikasi ya kak. Ya udah itu aja sih, udah nggak ada apa-apa lagi. Udah, ini beberapa menit paling videonya.